Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Untuk membuat video sulap meremas kaleng dari jarak jauh seperti tadi, caranya sangat mudah. Kalian bisa melakukannya dengan menggunakan aplikasi KineMaster Pro. Silahkan simak video tutorialnya. Namun sebelumnya, pastikan buat kalian yang belum subscribe di channel Sam Kapuk ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Sekarang kita buka aplikasi KineMaster Pro-nya. Kemudian klik icon plus yang ada di tengah ini. Berikutnya, untuk aspek rasio, kita pilih 16:9. Oke, selanjutnya sekarang kita pilih media untuk memasukkan file video yang akan diedit. Saya pilih video yang ini, kemudian centang. Sekarang kita putar dulu untuk videonya dan dihentikan ketika adegan sulapnya selesai. Oke, adegan sulapnya seperti ini, meremas dan selesai. Nah, berikutnya untuk proyek video ini sekarang kita bagi dua. Klik pada proyek videonya, kemudian kita klik ikon gunting yang ada di atas. Selanjutnya, klik lagi bagi playhead. Oke, kemudian centang. Dan untuk yang bagian keduanya ini, sekarang kita akan mengambil screenshot-nya. Di sini kita akan mengambil beberapa screenshot, yaitu ketika botol atau kalengnya ini mulai perlahan-lahan penyok ya. Oke, untuk kalengnya sedikit penyok ya. Dan sekarang untuk screenshot-nya kita ambil. Kita klik di sini pada proyek videonya. Kemudian pada ikon screenshot yang ada di sebelah kiri kita pilih. Dan sekarang pilih lagi tangkap dan simpan bingkai pada playhead. Oke, kita pilih yang ini. Satu buah screenshot sudah berhasil kita ambil. Kemudian kita akan mengambil 3 buah lagi screenshot. Untuk videonya sekarang kita jalankan lagi. Sekarang kita posisikan pada kaleng yang penyok di bagian keduanya. Nah, ini untuk kaleng lebih penyok lagi di bagian kedua dan penyoknya lebih ke dalam ya. Sekarang kita ambil lagi untuk screenshot-nya. Klik ikon screenshot. Kemudian sama seperti tadi, pilih tangkap dan simpan bingkai pada playhead. Oke, 2 screenshot sudah berhasil. Kemudian sekarang kita ambil 2 lagi. Kita geser videonya. Dan ini untuk posisi penyok yang ketiga, lebih mendalam lagi ya. Sama seperti tadi, kita ambil lagi di sini screenshot. Terakhir, sekarang kita ambil lagi screenshot yang keempat. Kita geser lagi videonya. Ya, ini dia untuk kalengnya sudah benar-benar rusak ya. Dan ini merupakan adegan yang keempat atau yang terakhir. Sekarang di sini kita ambil lagi untuk screenshot-nya. Oke, sekarang kita sudah berhasil mengambil 4 buah screenshot. Dan untuk track video yang kedua, yang di bagian akhir, sekarang kita hapus. Klik ikon tong sampah. Oke, untuk video yang kedua tadi sudah terhapus, dan kita hanya menyisakan video yang aslinya saja. Sekarang kita geser dulu sedikit, dan posisikan pada adegan tangan yang sedang meremas. Ya, mulainya di sini. Dan di sini kita akan memasukkan hasil screenshot yang tadi. Sekarang pilih lapisan, kemudian pilih lagi media. Selanjutnya pada folder capture kita pilih. Kita ambil dulu yang pertama, yaitu yang kalengnya sedikit penyok. Klik di sini. Kemudian untuk posisi layarnya kita atur. Klik pada ikon pengaturan layar di sini. Kemudian untuk bagi layarnya kita ambil yang sebelah kiri. Berikutnya untuk posisi gambar kita geser ke kiri mendekati kaleng. Oke, seperti ini. Kemudian setelah berjalan sedikit pada lapisan ini, kita tambahkan lagi untuk lapisan yang kedua. Pada tool yang ada di bagian atas, kita pilih lagi lapisan. Kemudian pilih lagi media. Berikutnya pilih untuk capture yang kedua. Oke, saya pilih capture yang kedua. Kemudian untuk ukurannya sama seperti tadi kita atur. Klik di sini untuk pengaturan layar, kemudian sama seperti tadi kita ambil yang sebelah kiri. Kemudian kita atur untuk posisinya sama seperti tadi mendekati ke arah kaleng. Kemudian pada bagian atas kita klik lagi, dan berikutnya kita pilih tool untuk mengatur warna. Di sini kita pilih lagi penyesuaian warna, dan sekarang warna backgroundnya kita atur supaya menjadi sama.
Oke, untuk kontrasnya kita otak-atik saja supaya menjadi samar ya, tidak terlalu menyolok. Oke, seperti ini teman-teman, hampir tidak terlihat ya. Jika sudah, kemudian kita centang. Sekarang kita masukkan lagi untuk lapisan yang ketiga. Klik lapisan, kemudian media, dan pilih lagi untuk capture yang ketiga. Oke, yang ini, yang kalengnya agak sedikit ke dalam ya. Sama seperti tadi, kita klik pengatur layar, dan ambil yang sebelah kiri. Kemudian untuk posisinya kita pojokkan sama seperti tadi ya. Sekarang kita pilih lapisan, kemudian media, dan kita masukkan untuk capture yang keempat. Oke, capture keempat ini adalah gambar yang sempurna, sudah hancur kalengnya ya. Kemudian sama seperti tadi, posisi layar kita atur dan ambil yang sebelah kiri. Nah, sekarang kita geser lagi sedikit. Kemudian kita kembali dan kita periksa dulu apakah gambarnya sudah sama. Ya, sama ya di sini, tidak perlu lagi untuk diedit. Tinggal di sini kita tambahkan efek suara ya. Kemudian pilih audio untuk memasukkan efek suaranya. Kemudian efek suaranya kita pilih dan pilih icon plus. Sekarang kita coba untuk jalankan dulu videonya. Oke, mantap sekali ya. Seperti benar-benar nyata. Kemudian untuk menyimpannya, kita klik icon share yang ada di sebelah kiri, lalu pilih ekspor. Oke, sudah selesai dan untuk video berhasil disimpan di galeri. Baik teman-teman, mungkin ini saja untuk tutorial singkat pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.